Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang jin, setan, iblis, dan asal mula permusuhan dengan manusia. Sahabat Fiza, hidup manusia di dunia tidak hanya berhubungan antar manusia, namun manusia juga hidup dengan makhluk lain. Siapakah dia? Saudaraku, apa yang ada di benak kita mengenai dunia yang berisi makhluk berakal yang hidup bersama kita di bumi, tinggal dengan kita dalam satu rumah, makan dan minum bersama kita. Kadang kerusakan pikiran kita dan hati kita menyebabkan kita menghancurkan satu sama lain, serta menyebabkan kita saling menumpahkan darah. Di antara makhluk itu, ada juga yang memperbudak kita untuk dirinya atau makhluk lainnya untuk memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemarahan Allah pun ditimpakan kepada kita. Kemudian pada akhirnya mereka lari dari Rabbi mereka dan menuju api yang menyala-nyala. Mengapa dia ada di dalam kehidupan kita? Siapa jin, setan, dan iblis? Jin adalah makhluk Allah Ta'ala selain manusia dan malaikat. Jin dan manusia memiliki titik persamaan, yakni sama-sama memiliki sifat berakal dan kemampuan dalam memilih jalan kebenaran dan kemurkaan. Jin dan manusia diciptakan dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, jin mendapatkan beban yang sama untuk melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi larangan syariat. Siapa saja yang taat kepada Allah, maka Allah akan riza terhadapnya dan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka dan membangkang terhadap perintah tersebut, dia akan memasukinya ke dalam neraka. Berikut dalil menerangkan bahawa syariat Allah telah datang kepada bangsa jin dalam surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi asal-usul jin berbeda dengan asal-usul manusia. Jin diciptakan lebih dulu dari manusia, dan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Setan juga makhluk Allah. Setan itu juga sebangsa dengan jin, dan banyak di dalam Al-Quran menyatakan bahawa setan termasuk bangsa jin. Pada awal mulanya, setan menyembah Allah, tinggal di langit bersama malaikat dan bisa masuk surga. Namun, kemudian setan durhaka kepada Allah saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Ia tidak mau sujud karena sombong, merasa lebih tinggi dan iri. Maka Allah pun menjauhkannya dari rahmatnya. Setan dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk menyebut apa saja yang membangkang dan tidak mau diatur. Iblis. Setan telah melampaui batas dan membangkang terhadap Rabbinya. Jadi makhluk ini sebenarnya telah putus asa dari Allah. Maka Allah menyebutnya dengan iblis. Sebab balasa dalam bahasa Arab berarti orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Sedangkan ublisa berarti putus asa dan pusing. Asal usul makhluk ini semua diciptakan oleh Allah dari api. Dan setan atau iblis di sini berasal dari bangsa jin. Sebab setan bermusuhan dengan manusia. Permusuhan antara setan dan manusia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, yaitu ketika Allah membentuk tubuh Nabi Adam sebelum ruh ditiupkan ke jasadnya. Tak kala Allah meniupkan ruh dalam jasad Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Saat itu, iblis dan malaikat yang di langit masih sama-sama beribadah kepada Allah, dan perintah ini berlaku untuk mereka semua. Namun iblis merasa dirinya lebih tinggi dan sombong. Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Shad ayat 76. Karena kesombongannya,
Allah mengusir setan dari surga yang kekal. Setan mendapatkan janji dari Allah bahwa ia akan dibiarkan hidup hingga hari kiamat, dan dia berjanji kepada dirinya bahwa ia akan menyesatkan manusia dan memperdaya mereka. Iblis berkata, "Tangguhkanlah aku sehingga waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan." Inilah awal dari permusuhan setan yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Sebab ia menilai alasannya diusir, dilaknat, dan dikeluarkan dari surga adalah karena bapa kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ia harus membalas dendam kepada Nabi Adam dan keturunan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab.